Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Matopani, NIM 2280190004. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika Untirta kelas A tahun 2019. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3 dengan dosen pengampu Ibu Yupita Oktarisa PhD. Smartphone sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Jika kita menggunakan smartphone terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone akan berkurang dan habis. Ya, daya baterainya mau habis nih. Cas dulu deh. Biasanya pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Pada saat mengisi ulang baterai smartphone, arus listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai, sehingga terjadi aliran listrik searah. Apakah yang dimaksud dengan listrik arus searah? Nah, mari kita simak penjelasannya. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui arus listrik, alat ukur listrik, hukum Ohm, arus listrik dalam rangkaian tertutup, hambatan sepotong kawat penghantar, dan juga aplikasi listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari. Listrik. Nah, listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis atau diam, yang berarti muatan listrik yang diam. Kemudian, ada listrik dinamis atau bergerak, yang berarti muatan listrik yang bergerak. Nah, untuk listrik dinamis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada AC, alternating current, yang berarti listrik arus bolak-balik, dan juga ada DC, yaitu direct current, yang berarti listrik arus searah. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan berfokus pada DC, direct current, atau listrik arus searah. Selanjutnya, kita akan membahas arus listrik. Arus listrik merupakan pergerakan partikel-partikel bermuatan yang melalui suatu titik pada suatu rangkaian listrik. Pergerakan muatan listrik terjadi jika terdapat beda potensial. Elektron akan bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik berpindah dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif. Selanjutnya ada kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar per satuan waktu. Dirumuskan dengan I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q merupakan muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik yang pertama ada amperemeter. Amperemeter ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik. Untuk mengukur kuat arus listrik menggunakan amperemeter, kita harus menyusun secara seri pada rangkaian, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, ada yang kedua yaitu voltmeter. Nah, voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Untuk mengukur tegangan listrik menggunakan voltmeter, kita harus menyusun secara paralel terhadap rangkaian listrik yang akan kita ukur tegangannya, seperti pada gambar. Kemudian, ini adalah cara baca atau cara membaca alat ukur listrik. Ini sudah terdapat yang sebelah kiri amperemeter dan sebelah kanan voltmeter. Nah, sudah ada keterangannya skala maksimum, skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Jika kita melihat atau kita meninjau alat-alat amperemeter atau voltmeter di zaman modern ini, maka mungkin yang akan kita dapati adalah voltmeter atau amperemeter yang sudah digital. Nah, kalau misalnya kita menemukan yang masih analog, bahkan di soal-soal masih ada dan sering muncul soal-soal tentang perhitungan atau cara baca alat ukur listrik, kita harus bisa, dan rumusnya adalah hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur, seperti itu.
Di sini saya telah memiliki satu buah rangkaian listrik, di mana pada rangkaian ini saya ingin mengukur kuat arus listrik dan tegangan. Pastinya saya menggunakan ampermeter sebagai pengukur untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, tinggal dipasangkan secara seri seperti ini, kemudian dinyalakan saklar. Kemudian, saya akan mengukur tegangan pada rangkaian ini. Nah, kalau misalnya mengukur tegangan, kita menggunakan voltmeter. Dan voltmeter itu harus dirangkai secara paralel pada rangkaian yang ingin kita ukur tegangannya. Seperti ini. Ketika saklar dihidupkan, maka nilai tegangan akan keluar. Tapi kalau misalnya terbalik, nah ini hasilnya akan negatif. Kemudian kita coba ke bawah dan hasilnya sama tegangannya, seperti nilai yang tadi. Untuk selanjutnya, terdapat hukum Ohm. Nah, hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm, pada tahun 1789 sampai 1854. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus dalam rangkaian listrik. Adapun bunyi hukum Ohm yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, sekarang kita beralih ke rumus hukum Ohm. Pasti teman-teman semua sudah tahu rumus ini dong, yaitu Pi sama dengan I kali R. Nah, sebenarnya rumus ini merupakan rumus turunan dan bukan rumus asli dari hukum Ohm. Lalu yang mana yang rumus asli hukum Ohm? Nah, kita akan membahasnya di sini. Yang pertama, kita lihat dulu informasinya. J itu sama dengan rapat arus listrik, F itu gaya persatuan muatan, sigma kecil sama dengan konduktivitas listrik, F sama dengan E plus Pi cross B, sigma kecil sama dengan 1 per Rho, R sama dengan Rho kali L dibagi A. Kita lihat sebelah sini, paling kiri, J ini atau rapat arus ini sebanding dengan gaya persatuan muatan. Dalam matematika, untuk menjadikan ini sama dengan, maka kita harus kalikan ini dengan konstanta kesebandingan. Maka ini dikalikan dengan konduktivitas yang dilambangkan dengan sigma kecil. Maka J sama dengan konduktivitas dikali F. Kemudian F di sini ini merupakan gaya elektromagnetik dengan rumus E plus P cross B. Maka kita masukkan saja J sama dengan konduktivitas dikali E plus P cross B. Nah, karena Pi di sini sangat-sangat kecil dan tidak mempengaruhi hasil nantinya, maka J sama dengan konduktivitas dikali E. Nah, sebenarnya ini adalah rumus asli dari hukum Ohm. Kemudian kita tinjau lagi di sini. Nah, misalnya di sini terdapat sebuah kawat konduktor yang mana terdapat muatan positif dan muatan negatif. Maka interaksi antar kedua muatan ini akan menghasilkan medan listrik yang kita lambangkan dengan E. Panjang kawat ini kita lambangkan dengan L, di sini tegangan, dan ini adalah luas penampang. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan E sama dengan Pi dibagi L, dan J sama dengan I dibagi A. Kemudian kita masukkan lagi rumus yang ini, J sama dengan konduktivitas dikali E. Sesuai rumus yang hukum Ohm tadi, kita substitusikan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu J sama dengan I per A. Dari sini, I per A sama dengan
konduktivitas kita lihat dari informasi ini 1 per Rho dan E pi per L dari sini. Nah, setelah itu A pindah ruas ke kanan, maka ini pembagian pindah ke kanan menjadi kali, yaitu I sama dengan pi kali A per Rho kali L. Kemudian kita ingin A ini ke bawah. Nah, I sama dengan pi dibagi Rho dikali L per A. Kita lihat lagi di informasi, oh ternyata R itu adalah Rho dikali L per A. Maka kita ganti saja I sama dengan pi dibagi R. Maka kita ketahui sekarang bahwa rumus hukum Ohm turunannya adalah pi sama dengan I dikali R. Selanjutnya, ini terdapat rumus hukum Ohm agar kita mudah menghafalnya. Nah, yang pertama ini kita ketahui bahwa pi merupakan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Kita lihat segitiga di sini, kita tulis PIR, P-I-R. Nah, ketika kita ditanya pi atau tegangan, maka tinggal dikalikan saja I dikali R. Ketika ditanyakan I, maka pi dibagi R. Ketika ditanyakan R, maka pi dibagi I. Seperti itu. Berlanjut ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdapat menjadi 2, yaitu ada rangkaian listrik terbuka dan juga ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian dibagi menjadi 2, yaitu ada rangkaian tertutup dan ada rangkaian terbuka. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan contoh rangkaian terbuka karena saklarnya dibuka. Kemudian, jika kita hidupkan saklar, maka ini akan menjadi rangkaian tertutup karena aliran listrik dapat bergerak. Nah, ini merupakan kutub negatif dan yang panjang itu kutub positif. Kemudian sekarang kemana arah dari rangkaian listrik tertutup tersebut? Nah, sekarang kita akan meninjau dari 2 teori. Ada teori yang pertama yaitu teori elektron. Nah, teori ini menjelaskan tentang arus elektron atau aliran elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Nah, dia akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Walaupun kita rubah arahnya, maka dia akan tetap bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sekarang kita akan coba arus konvensional. Ini tuh menjelaskan tentang arus listrik searah mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Artinya dia bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya yaitu hambatan kawat penghantar. Nah, terdapat 3 faktor atau komponen yang mempengaruhi besar hambatan dari suatu kawat penghantar arus listrik, yaitu panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis. Panjang kawat dan hambatan jenis memiliki hubungan senilai atau sebanding dengan besar hambatan, sedangkan luas penampang kawat memiliki hubungan berbanding terbalik dengan besar hambatan kawat penghantar arus listrik. Maka kita akan mendapatkan R sama dengan Rho L per A. Nah, di mana R ini adalah hambatan kawat penghantar, satuannya ohm. Rho ini hambat jenis kawat penghantar, ohmmeter. L panjang kawat penghantar, satuannya meter. A luas penampang kawat penghantar, satuannya meter persegi. Nah, jika permukaan kawat berbentuk lingkaran, maka luas permukaan kawat tersebut dihitung menggunakan luas lingkaran, yaitu A sama dengan 1/4 pi d kuadrat, sama dengan pi r kuadrat. Aplikasi listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita bakal ngebahas apa aja sih kegunaan dari arus searah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arus searah digunakan dalam perangkat elektronik apapun dengan baterai atau akumulator sebagai sumber listrik.
Ini juga digunakan untuk mengisi baterai, sehingga perangkat yang dapat diisi ulang seperti laptop dan ponsel dilengkapi dengan adaptor AC yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, ini adalah contoh dari penerapan listrik arus searah. Ada handphone, lalu ada senter, lalu ada laptop, kemudian kamera, kemudian kelistrikan di dalam mobil, dan kelistrikan di dalam motor. Di sini terdapat soal dan pembahasan agar kita semua dapat mengerti. Nah, yang pertama, suatu mainan anak bertuliskan tegangan 6 volt dan hambatannya 40 ohm. Berapakah kuat arus yang ada di dalam mainan anak tersebut? Mari kita jawab. Pertama diketahui tegangan sebesar 6 volt, hambatan 40 ohm. Ditanyakan kuat arus. Penyelesaiannya ini sangat mudah sekali. Rumusnya I sama dengan Pi dibagi R. Maka 6 dibagi 40 sama dengan 0,15. Jangan lupa satuannya ampere. Untuk soal yang kedua, sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan Pi memiliki kuat arus 6 ampere. Jika hambatan dibuat tetap, sedangkan tegangan dinaikkan menjadi 2 volt, maka kuat arus akan menjadi, nah, kita lihat dulu berdasarkan hukum Ohm, Pi sama dengan I kali R. Nah, di sini nilai R-nya itu tidak berubah. Jika kita menemukan soal sejenis ini, maka ini harus dibandingkan antara Pi1, Pi2, kemudian I1 dan I2, baru kita dapat hasilnya. Kemudian kita masukkan Pi per 2Pi sama dengan 6 per I2. Selanjutnya kita masukkan Pi itu nilainya 1, jadi 1 per 2 sama dengan 6 per I2. Maka dapat kita ketahui pindah ruas, tinggal 6 dikali 2, karena 2 ini pembagi ya, kalau misalnya pindah ke kanan berarti dia jadi perkalian. Maka I2 sama dengan 12 ampere. Kemudian soal selanjutnya yaitu mengenai tentukan tegangan pada pengukuran voltmeter di atas. Nah, kita jawab skala yang ditunjuk di sana 80, kemudian skala maksimum 120, batas ukur 300 volt. Maka hasil ukur sama dengan, karena rumusnya skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur, maka hasilnya 200 volt. Ada lagi sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Nah, diketahui L-nya itu 20 cm. Biasakan kita harus rubah menjadi meter, jadi 0,2 meter. Kemudian A ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian Rho di sini 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, ditanyakannya R. Maka kita masukkan rumusnya R sama dengan Rho L dibagi A. Tinggal dimasukkan saja dan hasilnya akan menjadi 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Setelah ini, silahkan lakukan percobaan listrik arus searah menggunakan simulasi PET. Linknya nanti saya kasih di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.